Kita ke informasi lain, pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pembekalan ke para calon menteri dan wakil menterinya di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat hari ini. Pembekalan calon pembantu kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dilaksanakan selama 2 hari hingga Selasa. Pembekalan yang digelar secara tertutup ini disebut membahas sejumlah topik, diantaranya terkait pemerintahan yang bersih dan anti korupsi, serta geopolitik dan strategi pertumbuhan ekonomi. Prabowo sebelumnya telah memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan menjadi calon menteri dan wakil menterinya di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta pada hari Senin dan Selasa kemarin. Para tokoh itu terdiri dari politikus, akademisi, artis, musisi, hingga menteri di era Jokowi. Sebelumnya pada Selasa siang, Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh di Kertanegara, Jakarta Selatan. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu Presiden di pemerintahan Prabowo Gibran. Pengacara Otto Hasibuan dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Menurut Otto, ia mendadak ditelepon oleh Prabowo dan berbincang mengenai hukum di Indonesia. Selain itu, Otto juga dimintai pendapatnya terkait kesejahteraan hakim. Namun saat dimintai ditugaskan sebagai apa, Otto meminta langsung ditanyakan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jangan Pak. Tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Tadi spesifiknya diskusi soal apa Pak? Soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ada ya, panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langsung jam 1:30 lah gitu ya. Jadi sudah kita langsung ke sini. fakta integritas Pak? Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas. Sebab sebagai orang yang bantu Presiden harus kita komit kan. Harus komit untuk membantu beliau ya. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya. Selain Otto, politisi Fahri Hamzah juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Fahri, Prabowo Subianto meminta dirinya untuk membantu menangani terkait perumahan rakyat. Terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ya. Ini yang akan diselesaikan lebih cepat, mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda. Mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya. Diketahui hari ini dan kemarin Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu tugas Presiden di pemerintahannya nanti bersama Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, tidak hanya politisi, sejumlah tokoh muda dan public figure juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Selebriti Raffi Ahmad datang ke Kertanegara berbarengan dengan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah serta PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Raffi Ahmad mengaku ditugaskan membantu kabinet pemerintahan Prabowo di bidang generasi muda dan seni. Pebulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Taufik Hidayat juga hadir di Kertanegara dan diminta membantu kabinet Prabowo di bidang olahraga. Selain itu, selebriti sekaligus anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa mengaku diminta membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi super tim dalam kabinet pemerintahannya. Saya sama ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif, ya kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Terima kasih. Jadi belum tahu nih, Jadi belum tahu nih, Beberapa tokoh juga nasional dan diberikan arahan langsung. Luar biasa sekali Pak Prabowo, Bapak Presiden terpilih, benar-benar jelas arahannya seperti apa.
pembagian tugasnya jelas, dan juga kata kuncinya adalah karena ada tugas besar ini kita harus bekerja sama sebagai satu tim yang solid, itu sih. Sudah ada arahan untuk di posisi yang mana? Nanti ya, biar Pak Prabowo aja yang jawab, Bos. Mas, Ya. tapi gak bagi... Tapi waduh, luar biasa nih, saya tidak akan melupakan momen ini seumur hidup saya sih. Karena yang jelas tadi Pak Prabowo jelas duduk langsung kasih arahan dan menyebutkan bahwa kita harus menjadi super tim yang besar, kita harus menjadi tim yang solid, itu sih. Maaf ya, saya ada. Sejauh ini Anda satu-satunya wamen yang public figure artis juga nih. Udahlah. Tanggapannya? Itu, makasih. Makasih. Iya, tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo. Saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau. Dan sesuai dengan bidangnya, ya saya sebagai, Menteri Hukum ya. Saya sebagai atlet. Di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh. Nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut di mana. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau ditempatkan dimanapun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Wamenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lainnya juga. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Putusan khusus presiden berarti ya? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama.